Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila Soliha dengan NIM 21010311138. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis yang berbentuk mapping dalam kurikulum yang saya gunakan dahulu waktu sekolah dasar. Nah, dulu waktu saya sekolah dasar, saya masih menggunakan kurikulum KTSP yang diterapkan pada 2006 sampai 2013 sebelum datangnya kurikulum K13. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai kelebihan kurikulum KTSP. Menurut analisis saya, kelebihan kurikulum KTSP itu yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, dalam otonomi sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan ada beberapa aspek dalam otonomi sekolah, yaitu yang pertama perencanaan dan evaluasi program sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kurikulum. Terus kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan ketenagaan. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Yang seterusnya yaitu pelayanan siswa. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan sekolah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dalam pengelolaan iklim sekolah. Nah, itu tadi yaitu aspek-aspek untuk terwujudnya otonomi sekolah. Baik, kemudian kelebihan kurikulum KTSP yang kedua yaitu dalam meningkatkan kreativitas guru dan manajemen sekolah. Kemudian analisis yang kedua yaitu mengenai kekurangan kurikulum KTSP. Nah, kekurangan kurikulum KTSP pada sekolah dulu itu yang pertama yaitu mengenai kurangnya sarana dan prasarana pada sekolah. Nah, pada sekolah saya dulu itu ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai. Seperti contoh banyak media pembelajaran yang rusak dan harus masih butuh pembaharuan media pembelajaran. Contohnya seperti kerangka anatomi tubuh manusia dalam pelajaran IPA itu banyak yang rusak. Jadi perlu pembaharuan untuk meningkatkan pendidikan di sekolah dasar. Kemudian kekurangan kurikulum KTSP yang nomor 2 yaitu kurangnya variasi guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Nah, pada sekolah dasar dulu yang saya tempati itu banyak menggunakan metode ceramah dalam pengajaran saat proses pembelajaran. Nah, guru di situ menjadi pemateri atau hanya menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa dan siswa hanya duduk diam di tempat sambil mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, menurut saya metode ceramah itu kurang membentuk karakter siswa, di mana siswa itu hanya monoton mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru. Seharusnya metode ceramah itu bisa divariasi dengan metode permainan atau guru menggunakan kuis-kuis pembelajaran yang dimana siswa itu akan lebih aktif dan lebih cerdas sekaligus mengasah otak peserta didik. Kemudian analisis yang nomor 3 yaitu mengenai teori implementasi kurikulum KTSP, di mana ada beberapa teori, yaitu yang pertama dengan menyusun silabus perencanaan proses pembelajaran dengan meliputi kegiatan membuat RPP. Kemudian di RPP tersebut mengacu pada standar kompetensi dasar, indikator pencapaian dan lain-lain. Kemudian teori yang kedua yaitu dengan merancang pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Nah, di situ kan silabus mengarahkan memiliki tujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya pencapaian KD. Nah, setiap guru itu juga membutuhkan RPP untuk pembentukan proses pembelajaran agar lebih sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip penyusunan RPP.
Nah, prinsip-prinsip penyusunan RPP ini yang pertama yaitu dengan memperhatikan perbedaan individu siswa. Kemudian yang kedua yaitu dengan mendorong partisipasi aktif siswa. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis pada siswa. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari pembuatan RPP tersebut. Kemudian yang kelima yaitu keterkaitan dan keterpaduan RPP. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada peserta didik. Nah, kemudian teori selanjutnya yaitu pada pelaksanaan proses pembelajaran. Pada pelaksanaan proses pembelajaran ini ada beberapa intinya, yaitu yang pertama dengan persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, yang kedua beban kerja minimal guru, yang ketiga buku teks pelajaran atau buku paket dan media pembelajaran lainnya, yang kelima yaitu pengelolaan kelas. Kemudian teori selanjutnya yaitu pada pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran ini adalah untuk membentuk peserta didik itu menjadi karakter yang baik. Yang pertama yaitu pada kegiatan pendahuluan. Di sini seperti contoh, guru menyiapkan siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian kegiatan inti itu bisa digunakan guru sebagai untuk menyampaikan materi pembelajaran seperti pembelajaran IPA yang menyampaikan materi mengenai alam sekitar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini guru bisa menggunakan kegiatan penutup seperti doa sesudah belajar, kemudian memberikan salam hangat kepada siswa dan memberikan motivasi agar siswa itu bisa belajar mandiri di rumah. Baik, itu sekilas mengenai analisis yang saya buat menurut heat mapping tersebut. Selebihnya apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan pengarahan mengenai bagaimana saya mencari teori mengenai kurikulum KTSP ini. Yaitu yang pertama dengan kalian bisa mencarinya di Google. Pertama, kalian bisa mengeklik aplikasi Google yang ada di HP kalian atau di laptop kalian. Kemudian kalian bisa mengetiknya dengan mengetik Google Cendekia atau disebut dengan Google Scholar dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kalian klik. Nah, setelah kalian klik, kalian langsung bisa mencari apa yang kalian inginkan. Nah, kalian bisa mencari implementasi kurikulum KTSP. Nah, setelah itu klik cari. Nah, di situ ada beberapa macam artikel atau jurnal. Pilih salah satu. Nah, ini saya sudah menemukan. Klik PDF. Di situ kalian langsung bisa membaca atau mencari beberapa referensi yang bisa kalian gunakan. Baik, itu kurang lebihnya dari saya. Mungkin bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.